warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Senang sekali rasanya hari ini, tepatnya pada Minggu 9 Agustus 2020, kita dapat melaksanakan kegiatan bincang-bincang seputar pengolahan sampah plastik untuk dijadikan ekobrik. Nah, kegiatan ini merupakan kerjasama dari Gramatsada dan Bank Sampah Ceria Mandiri dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-59. Kakak-kakak dan adik-adik telah hadir bersama saya pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Yuliana. Selamat pagi Kak Yuliana. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kakak-kakak dan adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mendengar materinya, kita harus lebih mengenal lagi nih dengan Kak Yuliana. Nah, Kak Yuliana ini merupakan Ketua Bank Sampah Ceria Mandiri. Beliau juga bergerak di komunitas MPL atau Manusia Peduli Lingkungan, juga bagian dari trainer GEA Indonesia, Ekobrik Indonesia, dan PKPS Berlangsung. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita simak dan dengarkan penjelasan tentang ekobrik dari Kak Yuliana. Kepada Kak Yuliana, waktu dan tempat. Terima kasih atas perjalanannya adik-adik kepada saya. Mari kita belajar tentang apa itu ekobrik dan fungsi kegunaannya ekobrik itu apa. Dan mari kita bisa menyelamatkan lingkungan dari limbah plastik yang kita miliki. Setidaknya kita bisa bertanggung jawab atas limbah plastik kita sendiri. Setidaknya kita bisa menggunakan plastik tiap harinya. Jadi kita bisa dapat plastiknya dari mana aja. Waktu kita belanja, kita dapat plastik. Terus kita belanja beli makanan, Minum bahkan ya Kak? ya dapat plastik. Nah, itu kita secara mudah gampang mendapatkan plastik setiap hari. Plastik itu awalnya berasal dari bahan baku BBM, ya, yang dimana diambil dari minyak bumi, dikelola menjadi BBM, dan limbah dari BBM itu dijadikan produk plastik yang bisa kita ambil dari belanja pada waktu belanja, pada waktu kita belanja di market. Nah, seperti kresek, styrofoam, nah itu sebetulnya dari limbah dari BBM. Jadi plastik sendiri itu sudah limbah ya? Iya, sudah limbah. Nah, setelah dari tangan kita, terus kita harus berpikir, pernahkah kita bisa berpikir kemana sampah kita akan pergi? Mungkin adik-adik belum pernah berpikir plastik kita ini akan kemana. Plastik selama ini didaur ulang, dibuang, dibakar, ataupun dibawa air. Nah, kalaupun plastik kita yang kita bakar, itu sebetulnya tidak hilang kalau kita bakar. Dia akan tetap ada di sekitar kita ataupun mengeluarkan racun dioksinnya di sekitar kita. Nah, ke tempat mana sampah kita? Ke tempat TPA. Di TPA pun kita sudah bermasalah. Jadi solusi membuang sampah di tempat sampah itu sekarang bukan solusi yang baik. Pengetahuan juga untuk kita semua. Ternyata membuang sampah di tempat itu belum selesai, belum juga menjadi solusi yang baik. Ini sedangkan apapun masukan. Jadi itu ikan pausnya meninggal karena di dalam perut ikan paus itu ada 5,7 ton sampah plastik. Wah, 5,7 ton ya, sampah plastik di dalam perut ikan paus. Mengerikan sekali ya. Limbah plastik yang paling fenomenal sekarang limbah plastik kresek hitam. Nah, itu sudah proses pendaur ulangan ya. Dan sekarang plastik yang berwarna hitam tidak boleh terpapar dengan
jalan. Ya, salah satunya seperti itu. Pernah tahu nggak aroma sampah plastik? Ya aromanya menyengat Iya, sekali ya Kak ya. iya menyengat. Nah, itu adalah proses mikroplastik atau disebut dioksin. Dioksin. Iya, ya, itulah. Nah, makanya plastik itu tidak boleh dibakar, terpapar matahari, ataupun dibuang di sungai ataupun di laut. Jadi ketika plastik yang terpapar matahari saja itu bisa mengeluarkan racun. Iya, racun dioksin. Pernah tahu plastik yang terpapar matahari? Seperti Air, air, air yang ada di botol terpapar matahari. ya, akan menjadi keruh. Keruh. Nah, itu adalah sudah tercemar racun dioksin. Nah ini juga Kak yang penting. Kita kan tidak tahu kanker itu sebenarnya dari mana. Kita kadang tidak merasa bahwa bisa dari plastik yang kita gunakan Iya. sehari-hari. Itu bagaimana Kak? Di dalam tubuh kita itu sebetulnya sudah ada cancer. Pemicunya itu adalah salah satu mungkin salah satu dari penyebab adanya molekul dioksinnya itu atau molekul beracunnya itu. Jadi kalau kita sudah ada cancer terus terpapar tubuh kita dengan racun dioksin itu, maka cancer itu akan tumbuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kurangi konsumsi kita. Seperti paling tidak kita membawa botol sendiri pada waktu kemana-mana Berkegiatan. Nah, Nah itu adik-adik pramuka biasanya yang berkegiatan di luar, mulai sekarang coba membawa botol sendiri. dan salah satunya adalah membuat ekobrik. Jadi kita bisa membuat ekobrik di rumah. Nah, pembuatan ekobrik ini sebetulnya bukan untuk jangka pendek, jadi jangka panjang, di mana plastik-plastik kita bisa kita tanggung jawab sendiri dengan cara memasukkan limbah plastiknya ke botol. Jadi kita sudah tidak usah membuang limbah plastiknya itu ke tempat sampah. Nah, ini solusi yang ditawarkan untuk mengurangi sampah plastik dengan membuat ekobrik. Terus manfaatnya apa membuat ekobrik? Menghindarkan plastik dari lingkungan. Jadi kita bisa menyelamatkan plastik kita dari lingkungan. Jadi satu ekobrik adalah kita sudah menyelamatkan plastik dari lingkungan. Menghindarkan plastik dari pembakaran dan mengeluarkan dioksin dan CO2. Menghindarkan plastik dari industri daur ulang. Ekobrik mudah, tanpa biaya, tanpa mesin, dan menjadikan plastik bekas berguna kembali. Karena ekobrik itu intinya membuat ekobrik 1, 2, dan 3 agar di kemudian hari anak-anak cucu kita bisa memakainya kembali. Nah, jadi sampah yang biasanya dibuang akan membahayakan, lebih baik kita simpan jadi ekobrik bisa dipakai lagi seterusnya. Jadi pembuatan ekobrik itu sangat mudah, tapi dengan cara yang benar. Jadi adik-adik di rumah bisa nanti tonton sampai habis videonya untuk mendapat penjelasan cara membuat ekobrik yang baik dari Kak Iliana.